Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kehidupan kita terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Dan apa yang namanya jodoh, dan takdir, termasuk juga rezeki dan maut, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, sadarkah kita bahwa sebenarnya kita ini setiap hari sedang berjalan menuju yang namanya kematian. Saya yakin apapun keyakinan kita, semua mengakui bahwa setiap yang hidup itu pasti akan mengalami mati. Nah, sebagai umat manusia, bagaimana kita sebaiknya menyikapi yang namanya kematian? Haruskah kita memang merasa takut, atau justru kita harus tersenyum untuk mempersiapkan kematian itu? Bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat, kita akan bahas fenomena kematian ini dalam Risalah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, sehat kan, Prof? Alhamdulillah. Prof, ini spesial nih. Saya kunjungin lagi Profesor untuk membicarakan topik yang ini menjadi domainnya Profesor Komarudin nih, dengan bukunya yang sangat fenomenal, dicetak lebih dari 30 kali pengulangan, Psikologi Kematian. Prof, ini kalau kita bicara kematian sepertinya masih menjadi hal yang tabu dibicarakan oleh banyak orang, karena merasa semua percaya bahwa semua akan mengalami kematian, tapi takut gitu loh untuk membahas itu lebih lanjut. Apakah itu memang satu hal yang wajar sebenarnya sih, Prof? Orang banyak yang berselisih tentang agama dan mazhab, bahkan mereka berdebat Tuhan itu ada atau tidak, ya kan? Berdebat. Tapi semua sepakat bahwa tiap orang pasti mati. Gitu. Jadi tidak ada yang menolak. Satu. Nah, yang kedua, karena kematian itu pasti, maka orang itu perilakunya sebagian itu mirip burung unta. Maksudnya, Bro? Burung unta itu kalau ada orang yang mengejar pemburu, bahaya kan? Ya. Dia akan menggali tanah, kemudian kepalanya dimasukkan tanah atau sembunyi di balik pohon agar tidak melihat. Oh, nyaru gitu ya? Bukan nyaru, badannya sih ada, tapi kepalanya masuk. Dengan dia tidak melihat musuh, maka dia udah merasa aman. Padahal pemburu semakin datang menangkap aja. Gitu kan. Begitulah manusia enggan ngomong kematian, mengelak bicara kematian. Dia berusaha untuk nggak nganggap. Padahal setiap saat tidak ada yang pasti mendekati kita kecuali kematian. Nah, jadi kita ibarat burung unta, mengingkari kenyataan. Gitu. Nah, kalau kita bicara pandangan Islam, ya, satu, Islam memandang kematian itu positif. Bahkan istilah yang digunakan itu roji'un, pulang. Going home voluntarily, pulang kampung dengan sukarela, kan kira-kira pulang. Jadi indah sekali dengan istilah pulang. Nah, sekarang coba kita buat satu renungan ya. Salah satu peristiwa hidup ini yang menggairahkan itu pulang. Nah, meninggal itu pulang kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Jadi bagi orang yang tiap hari merindukan Tuhan, menyebut Tuhan, meninggal itu kan sebuah perjumpaan yang dirindukan. Coba, Anda amatin ya, berapa kali ayah atau ibu itu nelpon keluarganya di rumah. Lebih-lebih jauh nelpon. Lebih senang mana sih? Telepon dan ketemu. Ketemu dong. Ya. Nah, sekarang orang beragama nyebut Allah berapa kali tiap hari? Berapa ratus kali nyebut Allah? Banyak, sering. Tidak hitungan lagi. 500 lebih kan? Pasti. Ya. Nah, kita cukup menyebut atau ketemu? Lebih senang mana kan? Iya ya, ya ketemu ya seperti kalau tadi ya. Padahal kita nggak akan pulang, nggak akan ketemu, kecuali lewat pintu gerbang namanya mati. Tapi kita kan juga sering mendengar kalau kita mati, kita akan harus memberi pertanggungjawaban. Iya. Bahkan ada surga, ada neraka, sesuatu yang
sebenarnya gaib kita sendiri tidak ada yang pernah mungkin menjadi saksi, karena yang sudah pergi nggak pernah pulang untuk bisa menceritakan. Kan kira-kira seperti itu. Iya. Itu artinya bagaimana ya untuk kita meyakini bahwa pada saat kita mati itu sebenarnya kenikmatannya itu beneran bisa sama seperti yang dianalogikan pada saat kita seorang anak mungkin bertemu dengan orang-orang tercintanya. Itu menyangkut juga usia dan pengalaman dan keyakinan orang. Sungguhnya kita juga ada rasa takut pada orang tua kalau pulang. Kalau kita misalnya kuliah tidak beres, kan pulang juga takut kan. Tapi sungguhnya kita yakin kecintaan orang tua pada kita itu lebih dari kemarahan. Allah lebih dari itu. Nah, bagi orang beriman yang tiap hari zikir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, belum sholat, sholatnya semuanya untuk Allah dan jelas arahnya. Yang repot itu kan kalau orang pulang lupa alamatnya. Tapi kalau kita tiap hari nyebut Allah, maka ya kembali pada Allah itu sebenarnya tidak ditakuti. Bahkan dalam Al-Quran disebut wafat, tuwfiya. Wafat itu bagi orang pekerja, orang baik, itu artinya apa? Upahnya, tabungannya akan diberikan semuanya. Jadi ketika kita hidup, bekerja ini, sebenarnya kita belum merasakan sepenuhnya kenikmatan upah. Dengan meninggal, maka Allah menjanjikan upahnya diberikan semuanya. Sehingga meninggal juga ibarat datangnya musim panen. Ada lagi mengatakan wisuda. Tapi ini memang menyangkut keyakinan, kedekatan, pengalaman orang ya. Tapi Islam memandang positif sekali. Nah, mengapa ada neraka? Ya memang manusia kalau tidak diancam-ancam nanti kurang ajar. Makanya ada istilahnya stick and carrot. Ada reward punishment kan? Gitu. Karena manusia itu memang harus ada unsur ancaman. Tapi Allah mengancam itu adalah dalam rangka edukasi. Karena cinta Allah itu melebihi daripada ancamannya dan kemarahannya. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih hidup setelah kematian kita di dunia ini? Gambarannya seperti apa? Yang mana-mana kita akan segera bahas lagi. Masih bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat tentunya dalam Risalah. Prof, kita lanjut lagi bincang-bincang seputar kematian, Prof. Waktu saya kecil, saya teringat, saya sering diceritakan betapa nikmatnya surga dan betapa buruknya yang namanya neraka. Bahkan waktu saya SD kalau tidak salah, saya sering sekali tuh melihat, ya masih adalah komik-komik yang bahkan memvisualisasikan orang yang melakukan banyak keburukan di dunia itu akan mendapatkan balasan yang setimpal atau bahkan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan akan ingin kita untuk mengalami hal itu. Apakah kalau menurut Profesor pendidikan seperti itu untuk mengenalkan surga dan neraka, dan saya yakin di semua agama juga percaya terhadap surga dan neraka, itu adalah satu pendidikan yang baik untuk diajarkan kepada anak-anak kita? Sebelum menjawab itu, saya ingin menjawab yang lain, nanti ingatkan. Pertama gini, dalam Al-Quran ya, bahwa apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, itu terekam dalam diri kita, dalam buku kita. Kalau dalam bahasa sekarang ya bukan dalam synapse, dalam neuron, dalam apa, tapi Quran mengatakan terekam dan nanti buku itu terbuka kita baca. Nah artinya apa? Tubuh kita itu merekam semuanya. Makanya Quran mengajarkan semua perbuatan itu hendaknya diawali dengan bismillah. Ini ibadah, ngomong yang baik. Karena itu terekam. Dan ilmu pengetahuan modern, neurosciences mengatakan tidak ada rekaman yang hilang. Yang terjadi mungkin kita lupa merekol, tapi nggak ada yang hilang. Jadi benar sekali Quran menganjurkan kalau kita membiasakan ngomong yang baik. Karena itu terekam. Bagaimana dengan surga neraka? Quran sungguhnya menggunakan kata masal, misal, perumpamaan. Tapi intinya adalah kenikmatan dan kesengsaraan. Nah, otak manusia kalau kita ngomong nikmat, sengsara, pasti referensinya apa yang pernah dilihat, dirasakan. Ya. Jadi manusia sebenarnya tak bisa ngomong sesuatu yang belum pernah diketahui. Masih abstrak gitu ya? Iya, nggak mungkin.
Nah, yang paling mudah apa pada masyarakat padang pasir, kenikmatan yang ideal, yaitu kan mereka kadang perang gara-gara berebut air, perang berebut taman. Jadi air dan pohon teman itu kan suatu yang diidealkan. Ya itulah jannah. Jannah kan kebun yang rindang, artinya dalam bahasa Arab. Jadi nanti kalau kamu banyak beramal kebajikan, imbalannya nanti adalah taman yang indah. Nah, sekarang bagus atau tidak? Ya baguslah pendidikan seperti itu. Ada ditakut-takuti, ada baiknya juga. Tapi dosisnya jangan terlalu berlebihan. Iya. Sebab kalau orang itu tidak ada rasa takut, tidak ada takuti, nanti tidak bisa mengontrol diri. Kebablasan ya, Bang. Kebablasan. Orientasi hidup manusia itu sebenarnya ada dua. Avoiding the pain, menghindarkan yang serba sakit. Ya. Jatuh, sakit, api, listrik, pisau tajam, avoiding the pain, everything yang menciptakan painful kita hindari. Itu Which is fine itu. Kan itu? Hah? Which is fine. Iya, bagus, makanya neraka digambarkan yang painful kan? Ya. Apa yang digambarkan dirasakan yang seram-seram itu neraka. Itu kan sebenarnya referensinya yang pernah dilihat dialami, entah gambar entah apa. Yang kedua apa? Looking for the pleasure. Manusia itu Cari kenikmatan. Kenikmatan, pleasure, kenikmatan. Ya, kenikmatan. Walaupun kata pleasure itu lebih pada physical, sensual. Digambarkan surga, digambarkan bidadari dan sebagainya. Tapi hadis mengatakan tidak seperti itu, lebih dari itu. Sebab apapun kenikmatan sepanjang itu masih sensual dan physical pleasure, itu kan ada durasinya, anti klimaks. Kenikmatan makan itu kan berapa menit anti klimaks. Apapun kenikmatan yang sifatnya fisikal itu durasinya kan pendek sekali. Masuk surga sependek itu? Tidak. Itu untuk menggambarkan aja. Tapi apakah, kan tadi di awal Profesor katakan Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, Ya. maha penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau Allah begitu mahanya, kasih maha penyayang, semua umat manusia akan diganjar dengan kenikmatan atau dengan surga dong. Ya, bagi saya sih semoga begitu dan mungkin gitu. Tapi kemudian kan ada edukasi. Di dunia saja ya, orang tua yang sayang pada anak, kadang-kadang anak kan dipelonco, kan, di training. Harus bangun, harus belajar, harus kerja, belajar. Yang itu kan painful. Ya. Tapi sungguhnya ujungnya kan kebaikan bagi dirinya. Jadi apa yang disebut edukasi, siksaan, itu bagian dari manifestasi kasih sayang Allah untuk pembersihan. Adbun, azab, adbun itu artinya purifikasi. Baik, jadi sekarang ini intinya bahwa kita selaku umat manusia harus yakin Allah itu mencintai umatnya tanpa kecuali, dan Allah akan menunjukkan itu nanti di hari pembalasan atau di hari akhir nanti. Semuanya akan diberikan kenikmatan, walaupun mungkin ada sebagian di antara kita yang harus melewati ada training camp terlebih dahulu, tapi yakinlah bahwa Allah itu memang cinta kepada umatnya. Nah, kalau Allah tidak begitu cinta, masa sih kita selaku umatnya tidak kembali menunjukkan cinta kita kepada Allah, menjalankan apa yang memang menjadi perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarang. Lalu bagaimana seharusnya kita mempersiapkan apa yang disebut dengan kematian? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya tentunya dan juga Profesor Komarudin Hidayat dalam Risalah. Kita meyakini bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kematian kita di dunia ini. Surga dan neraka itu benar adanya, kita semua yakin akan hal tersebut. Nah, tapi bagaimana sih kita selaku umat manusia mempersiapkan diri kita sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat nanti? Apa nih Prof? Masukan dari Profesor untuk menjadi bekal kita mempersiapkan kehidupan nanti. Ya, pertama gini ya, bahwa kematian itu membuat hidup ini lebih bermakna.
untuk apa gitu. Karena kematian itu pasti. Dalam kajian filsafat, kematian ini luar biasa dibahas karena akan menelan semua kesombongan, kebanggaan, kekayaan manusia di hadapan kematian. Itu kan tiba-tiba nggak berdaya. Nah pertanyaannya kemudian, apa setragis itu sih manusia? Oh tidak, nanti ada kelanjutan. Dan ada derita yang lebih menderita lagi, atau kebahagiaan yang lebih membahagiakan lagi. Nah, baik nalar manusia maupun fitrah manusia, sebenarnya Allah telah memberikan satu kesadaran akan keabadian itu, keabadian. Dan ada satu practical reason ya, ini pinjam istilah Immanuel Kant ya, bahwa hidupnya sebab akibat. Kalau orang berbuat baik, maka pasti akan dia panen kebaikan. Kalau jahat, menyengsarakan orang lain, kembali lagi. Dalam bahasa teknis namanya karmic law. Karmic law itu hukum sebab akibat. Tanpa agama apapun juga, sungguhnya nalar manusia itu meyakini adanya karmic law, sebab akibat. Nah agama mempertegas lagi, iya memang gitu, bahwa apa yang kita lakukan itu nanti dalam bahasa agama dicatat malaikat, ditimbang, dan nanti berupa surga neraka. Nah sekarang gimana kesiapan kita? Kalau mengikuti agama Islam sederhana sekali, ya berbuatlah baik dengan tulus, dan malaikat Allah akan mencatat, nggak ada yang terlupakan. Jangan lewatkan hari-harimu kecuali berbuat baik. Kebaikan itu satu, menggembirakan orang lain, tapi sungguhnya kalau Anda berbuat baik pada orang lain, sungguhnya Anda berbuat baik pada dirimu sendiri. Bentar nih Prof, tadi Prof katakan tidak ada yang terlewatkan yang dicatat oleh malaikat. Kalau kita selama ini sudah terlanjur banyak berbuat perbuatan-perbuatan yang negatif, jadi artinya gimana kita? Nggak ada yang hilang. Maka harus diimbangi, diperbanyak kebaikan agar timbangannya itu gitu, kalau neracanya gitu, itu nanti lebih banyak plusnya. Jadi masih ada kesempatan nih kalau kita tersadar langsung switch untuk kita meningkatkan amalan kita. Iya. Kita tadi nggak mampir yang disebut Quran mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau engkau sadar aku berbuat negatif, cepat-cepat kamu berbuat baik agar ini mengimbangi, menutupi, membayar agar tidak defisit. Prof, ini kita kembali lagi ke mengenai kematian. Pada saat orang yang dikasihi meninggal dunia, banyak yang menangis, banyak yang meratapi. Padahal tadi kalau penjelasan dari Profesor, harusnya kita senang karena dia malah sudah bertemu dengan wisuda ya. Seperti itu, harusnya kan bersuka cita. Tapi kenyataannya kita ya menyikapinya tuh dengan menangis. Sebenarnya itu suatu hal yang diperbolehkan nggak sih? Saya berusaha untuk empati, maklum ya. Kalau kita punya anak, kemudian married, diambil suaminya, kita sedih kan, padahal dia bahagia kan. Iya. Tapi kita sedih kan. Jadi kadang-kadang kita sedih itu karena mikir diri sendiri, bukan orang lain. Bahwa kita ditinggal keluarga terdekat, nangis ya wajar. Tapi kita doakan, siapa tahu dia bahagia. Jadi kalau ada di rumah duka, yang duka siapa? Jangan-jangan rumah bahagia bagi yang meninggal, yang duka yang ditinggal kan. Umumnya sih seperti itu. Iya, itu tidak apa-apa. Jadi kalau yang meninggal itu orang tua, anak, suami, istri, itu kan beda-beda responnya. Kalau misalnya orang udah tua, amalnya banyak, dia sendiri udah kangen kembali pada Allah, daripada ngerepotin, udah jenuh, teman ngobrolnya nggak ada lagi, mungkin ya. Siapa tahu dia malah bahagia. Kita akan kangen Allah, iya, tapi kan nggak boleh kita bunuh diri dalam Islam. Gitu. Jadi wajar lah kalau orang berduka, itu wajar. Tapi dalam Islam kan, kalau ada orang meninggal kan nggak boleh nangis berlebih-lebihan kan? Iya, iya. Karena ini hadis maupun juga penelitian saya orang Rahmati Suri, kalau orang meninggal itu layaknya bepergian. Yang paling diharapkan apa?
dilepas dengan ikhlas, dengan doa dan cinta. Prof, terakhir Prof, ini tips dari Profesor, khususnya nih pribadi buat saya yang masih muda nih, yang seringkali berpikir yang namanya kematian bagi mereka yang mungkin usianya sudah lansia, 60 ke atas, 70 tahun ke atas, sehingga kita merasa terkadang jumawa, kita baru 40-an, masih ada 20 tahunan, 30 tahunan hidup gitu. Gimana sih untuk mengubah mindset kita bahwa yang namanya tuh kematian ini bisa datang tiba-tiba, kapan saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat dan lain sebagainya gitu. Itu bisa datang mungkin besok, lusa dan sebagainya. Sebagai pengingat juga bagi yang lain. Saya melihat ajaran Islam itu luar biasa indahnya. Selalu diikat pada Allah, kembali pada Allah. Bangun tidur, sholat. Diingatkan lagi kan pada orbit ilahi kan? Ya. Nanti kalau ada waktu duha, kalau tidak ya zikir. Pas asik kerja, udah mulai itu capek, kanan kiri kerjaan. Stop dulu, duhur. Ya. Nanti kerja lagi, asar lagi. Pas pergantian siang malam sholat, menjelang tidur isya. Itu yang wajib ya, belum tentu yang pikir pikirannya. Jadi kalau itu dihayati dengan benar-benar, nggak begitu takut kapan Israel datang pada kita, karena selalu kita kan merasa dekat. Nah, yang kedua gini, saya pernah interview lah pada orang-orang gini dalam satu workshop training. Siapa pernah naik pesawat ada turbulence? Gimana rasanya? Takut kecelakaan apa? Takut mati. Terus apa? Berdoa. Apa yang menjadi konsideran agar engkau itu semoga selamat? Anak saya belum selesai, bisnis saya, ini saya. Jadi mati itu sebenarnya bukan takut neraka, takut kehilangan apa yang dia miliki, dunia, rasa dunianya. Gitu. Setiap yang bernyawa akan menghadapi kematian. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Setiap agama juga mengakui hal tersebut. Itu adalah suatu hal yang pasti. Yang tidak pasti adalah kapan terjadinya, di mana, dan dalam keadaan seperti apa. Kalau kita sedang pergi, dan kemudian kita akan pulang, kita pasti akan merasa sukacita, karena kita akan segera bertemu dengan orang-orang terkasih kita. Begitu juga sebaiknya kita memandang yang namanya kematian. Karena sesungguhnya kita akan segera bertemu dengan sesuatu yang kita cintai dan yang pasti sangat mencintai kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa untuk menghadapi kehidupan di akhirat nanti, kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan dunia, persiapkanlah amal ibadah kita sebagai bekal sebanyak-banyaknya. Karena semua ini akan direkam dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, marilah kita sebagai umat muslim untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita supaya kita bisa menghadapi kematian ini dengan penuh senyuman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dalam risalah di episode mendatang, Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.